Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Go.
puji yang bersuka.
hari ini kita masih dapat bertemu dalam kebaktian kita meskipun secara online. Tapi kita bersyukur Tuhan masih menolong dan memberkati kita. Hari ini saya akan berbagi sharing firman Tuhan dengan kita semuanya, anak-anak remaja. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari-hari kami boleh kami lewati dalam semua aktivitas yang kami kerjakan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan belajar dari firman Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat. Bahkan Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini benar-benar memberikan pengharapan bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami hanya untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekali lagi teman-teman, shalom. Ya, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, atau kita baca sama-sama yang ditampilkan dalam video ini. Kita baca dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ya, kita sama-sama mengikutinya, kita sama-sama membacanya. Saya akan bacakan bagi kita semua Roma pasal 8 ayat yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, teman-teman, tema kita hari ini adalah berharap pada apa yang tidak terlihat. Berharap pada apa yang tidak terlihat. Nah, berharap, pengharapan, harapan, ya, itu teman-teman tahu nggak pengertian dari harapan itu apa? Kalau saya baca, saya cari pengertiannya, katanya demikian, bahwa harapan itu adalah satu bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan di dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu bentuk atau sesuatu dasar dari yang kita percayakan, yang kita percayai akan sesuatu yang kita inginkan, yang akan kita peroleh, atau sesuatu kejadian yang berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Ya, jadi harapan itu pada umumnya berbentuk abstrak, tidak terlihat, ya, tidak nampak, tetapi diyakini pasti akan terwujud. Itu namanya harapan. Kalau sudah terlihat, maka itu bukan harapan lagi, itu sudah bukti, ya, itu sudah kenyataan, itu sudah memang ada di depan kita dan sudah menjadi bagian milik kita. Ya, jadi sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang sudah di depan mata, sesuatu yang sudah kita miliki, ya, tidak akan ada lagi kita bisa harapkan dari situ, karena kita sudah miliki itu. Ya, oleh sebab itu Paulus katakan begitu, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan janji Allah yang sudah Dia nyatakan jauh sebelum kita hidup di dalam dunia ini, bahwa Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu kita berharap kepada apa yang tidak kita lihat. Yang kita tahu, yang kita sudah dengar, bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi siapa Yesus itu, bagaimana Yesus itu, kita tidak pernah melihat Dia. Yang kita tahu adalah Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah tersalib bagi kita, Yesus sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Dari cerita firman Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Tetapi kita tidak pernah melihat secara langsung apa itu yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Kita tidak pernah melihat secara langsung dengan mata kita bagaimana Yesus yang tersalib. Belum.
kecuali saat kita menonton sebuah film, kecuali ketika kita melihatnya di dalam video-video. Tetapi kita tidak pernah melihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika itu menyiksa Yesus di kayu salib. Ya, yang kita tahu hanya dari apa yang kita dengar. Dan teman-teman semua, itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa iman kita timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang kita harapkan. Itu yang terus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa Yesus sudah mati bagiku. Yesus sudah tersalib, dia sudah tersiksa untuk dosaku, lalu di kemudian hari dia akan menyelamatkan aku dengan penyaliban Kristus. Dia menyelamatkan aku dan dia memberikan hidup yang kekal kepadaku. Oleh sebab itu Paulus katakan apa? Bahwa kita diselamatkan di dalam pengharapan. Lalu dilanjutkannya lagi, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Itu yang tadi saya katakan. Kalau kita sudah melihat di depan mata kita, kita sudah pegang sesuatu benda yang kita inginkan, itu tidak harapan lagi namanya. Itu sudah menjadi milik kita. Tetapi pengharapan kita adalah yang tidak terlihat. Nah, teman-teman, kalau kita baca secara Alkitab di dalam bahasa sehari-hari yang lebih sederhana, mari kita perhatikan, katanya demikian, ayat yang ke-24 di dalam Alkitab bahasa sehari-hari ya. Saya baca bukan LAI, tapi bukan yang dituliskan LAI, tapi dalam bahasa sehari-hari. Katanya demikian, karena dengan berharap maka kita diselamatkan. Dengan berharap maka kita diselamatkan. Orang-orang Kristen itu harus berharap, punya pengharapan bahwa Kristus sudah mati bagi dia dan sudah menyelamatkan dia. Lalu dilanjutkan lagi, tetapi kalau apa yang kita harapkan itu sudah kita lihat, maka itu bukan lagi harapan. Ya, berulang kali ini dikatakan. Sebab siapakah yang masih mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Sesuatu yang sudah kita lihat, sesuatu yang sudah kita miliki, sesuatu yang sudah kita sentuh, sesuatu yang sudah kita pegang. Dulu mungkin kita berharap saya maunya punya handphone yang mahal, yang bagus. Itu namanya harapan. Maunya saya punya handphone yang kameranya 3, 4. Saya punya handphone yang kualitasnya bagus. Itu harapan. Tetapi ketika sudah memilikinya, ketika sudah menggenggamnya, kita tidak akan berkata lagi semoga handphone ini menjadi milik saya. Bukan, karena kita sudah memegangnya. Lalu ayat yang ke-25 di dalam bahasa sederhana, dalam bahasa sehari-hari dituliskan lagi, tetapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, maka kita menunggunya dengan sabar. Ya, ketika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, yang masih di dalam imajinasi kita, yang masih dalam pikiran kita, yang masih dalam hati kita berharap kita punya itu, maka kita akan dengan sabar, dengan tekun menantinya menjadi milik kita. Nah, itulah yang diajarkan oleh Paulus, adik-adik. Ketika kita berharap kepada apa yang tidak terlihat, ya, kita berharap kepada apa yang tidak kita lihat dengan mata kita sendiri, maka kita akan dengan tekun, dengan sabar menunggu itu menjadi milik kita. Apa itu? Kita baca ayat yang ke-18 ya. Kita baca ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu yang kita harapkan. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa yang dicari orang sekarang? Kehebatan. Apa yang dicari orang sekarang? Uang. Apa yang dicari orang sekarang? Kedudukan yang tinggi. Apa yang dicari orang sekarang? Nama baik. Apa yang dicari orang sekarang? Semuanya yang terbaik bagi dia. Nah, di dalam mencari
menderita, bekerja keras siang dan malam. Dia harus berkorban waktu, dia harus berkorban tenaga, dia harus berkorban segalanya yang dia miliki untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya, untuk mencapai yang namanya nama baik, untuk mencapai segala sesuatu yang bisa dia nikmati kelak, sehingga dia mau bekerja keras, sehingga dia mau melakukan segala sesuatu yang bisa membawa dia kepada kesuksesan itu. Dan itu yang dinyatakan oleh Paulus kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan apa itu? Kemuliaan hidup yang kekal, kemuliaan menjadi anak kandungnya Allah, anak pilihannya Allah. Nah, teman-teman remaja, saya sering melihat, ya, setiap minggu saya memperhatikan video kita, seberapa banyak orang yang melihat video kita ini. Tidak banyak orang yang melihat, ya. Ketika saya menyaksikan video ini, paling hanya beberapa orang yang menyaksikannya secara langsung di waktu yang sudah ditentukan, di waktu yang sudah ditetapkan. Tetapi yang lainnya entah kemana. Mungkin mereka memilih untuk tidur, mungkin mereka memilih untuk nantilah bisa dilihat lagi begitu. Tetapi teman-teman, usaha kita untuk bangun pagi mengikuti kebaktian secara online, usaha kita untuk mengikuti kebaktian ini di rumah kita meskipun sendiri, tidak ada teman di sekitar kita, itu akan Tuhan perhitungkan untuk Dia berikan kepada kita kemuliaan yang kekal. Dan kesabaran kita di dalam itu karena apa? Bukan karena kita takut kepada contoh, bukan karena kita takut kepada orang tua kita, bukan karena kita sekedar untuk mengikuti kebaktian itu, bukan, saya percaya bukan. Tetapi kita melakukan itu karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan melakukan yang terbaik, Tuhan mau berbicara kepada kita ketika kita mengikuti kebaktian kita. Nah, teman-teman, bahkan juga teman-teman kita yang mempersiapkan ibadah hari ini, jauh hari sebelum hari ini mereka sudah mempersiapkannya. Jauh hari sebelum hari ini mereka sudah mempersiapkannya dengan baik, rekaman dengan baik, mengedit dengan baik. Tetapi apa yang mereka harapkan? Bukan karena saya marah kepada mereka, bukan karena mereka itu merasa bahwa saya memaksa mereka atau segala sesuatu, bukan. Tetapi karena mereka punya tanggung jawab dan mereka punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa ketika mereka semua mempersiapkan ini dengan baik, maka nama Tuhan akan dipermuliakan dan harapan mereka banyak, teman-teman, yang diberkati, ya. Jadi teman-teman, kita hidup itu di dalam pengharapan. Orang Kristen hidup di dalam pengharapan. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak berharap kepada Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan itu nyata bagi kita. Kemuliaan Tuhan itu nyata bagi kita semua. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan hanya mengikut Kristus karena kita melihat bahwa orang Kristen itu orangnya begini, orangnya akan punya kelebihan ini dan itu, orangnya bisa ini dan bisa itu, ya. Lalu kita mengikuti teman-teman kita, mengikuti saudara-saudara kita, mengikuti hanya ikut-ikutan saja. Tidak, bukan itu yang Yesus inginkan. Itu juga yang Yesus lihat ketika Dia mengajar, ya. Banyak orang yang mengikuti Dia, beribu-ribu orang, bahkan dikatakan 5.000 orang ketika itu Yesus beri makan. Sebanyak itu hanya laki-laki saja. Tetapi apa yang menjadi motivasi mereka? Kesehatan, berkat, bahkan hal-hal yang mereka tidak dapatkan dari orang lain, tetapi mereka peroleh ketika mereka mengikut Yesus. Itu yang membuat mereka mau mengikut Yesus terus-menerus, ya. Sehingga Yesus katakan bahwa ketika mereka itu mengikut hanya untuk mencari mujizat, mencari berkat, mencari segala sesuatu yang kesembuhan, segala sesuatu yang mungkin mereka peroleh, mereka nikmati dalam hidup mereka, itu semuanya akan sia-sia. Tetapi yang benar adalah ketika kita tidak melihat, ketika kita tidak memikirkan hal-hal yang bisa Yesus kerjakan di dalam hidup kita, itu yang akan Tuhan berikan. Saudara-saudara, firman Tuhan juga pernah berkata demikian.
apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah difikirkan oleh pemikiran kita, bahkan apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu teman-teman remaja, saya berharap ya kita menjadi remaja-remaja yang bukan ikut-ikutan. Ketika kita melihat teman kita yang di gereja, ketika kita melihat teman-teman kita yang mengikuti remaja, sepertinya hidup mereka enak, lalu kita ikut. Nah, ketika kita dihadapkan dengan persoalan permasalahan, lalu kita layu lagi, kita tidak semangat lagi, kita menyalahkan Tuhan, tidak. Tetapi ketika kita hidup dalam pengharapan, maka kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita apapun keadaan hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita. Termasuk dalam menghadapi keadaan hidup saat ini, sepertinya semuanya sulit. Kita melihat orang tua kita kesulitan dalam pekerjaan. Kita melihat orang-orang lain sibuk dengan pekerjaan, sulit dengan pekerjaan. Kita melihat pemerintah kita pun sulit dengan keadaan saat ini. Tetapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita semua. Oleh sebab itu, teman-teman, berharaplah pada apa yang tidak terlihat, sekalipun itu sepertinya tidak jelas apa maksudnya Tuhan, sekalipun itu kelihatannya kenapa aku sekolah seperti enggak sekolah, ya aku beribadah seperti tidak beribadah, aku belajar sendiri semuanya. Bagaimana masa depanku, bagaimana cita-citaku yang tinggi, bagaimana harapanku, apa yang akan terjadi dalam hidupku. Semuanya ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita benar-benar melihat kemuliaan Tuhan yang Dia kerjakan lewat hidup kita. Meskipun kita tidak bisa merancangkan apa yang menjadi masa depan kita saat ini, siapa yang bisa merancangkan? Saya mau ini, ya banyak teman-teman kita yang sudah mendaftar kuliah di universitas yang terbaik, tetapi kalau dia tidak bisa mengikuti kuliah dengan bertatap muka, dia tidak bisa mengikuti kuliah dengan apa yang dia inginkan, gitu. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan menolong dan memberkati kita. Oleh sebab itu hiduplah di dalam pengharapan. Sekalipun itu tidak kamu lihat dengan mata kepalamu, sekalipun itu tidak kamu dengar di dalam telingamu, tetapi Tuhan sudah berbicara bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan dan kita berharap di dalam Dia yang sudah menyelamatkan kita, mati dan bersalib bagi kita. Dalam firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpuji termulia Engkau Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang baik yang menegur kami bahwa keadaan kami saat ini membuat kami khawatir, membuat kami takut dalam hidup kami, bagaimana masa depan kami. Tapi biarlah Tuhan, ketika kami tidak bisa merencanakan masa depan dalam hidup kami, kami tidak bisa berharap banyak untuk keadaan kami saat ini. Tapi kami percaya Tuhan kami yang sudah merencanakan hidup kami, Tuhan kami yang sudah memperlengkapi hidup kami untuk menuju masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah semua hidup kami, khususnya anak-anak remaja-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berkat lagu pujian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku